warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya harap semuanya sehat ya. Mengingat saat ini lagi masa pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara konvensional, tetapi kita tetap bisa melakukan pembelajaran secara daring. Baik, sebelum melakukan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, silahkan tulis di kolom komentar nama dan nomor induk siswa. Waktu absensi saya beri waktu selama 1 kali 24 jam setelah video ini saya upload. Bagi yang tidak melakukan absensi pada waktu yang telah saya berikan, maka saya anggap tidak mengikuti pembelajaran pada kali ini. Kemudian pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang himpunan, yaitu pada subbab penyajian himpunan. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu nanti diharapkan teman-teman semua dapat menjelaskan contoh dan bukan contoh himpunan. Kemudian yang kedua yaitu dapat menjelaskan pengertian himpunan dan menyajikan suatu himpunan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan anggota himpunan. Adapun kompetensi dasar yaitu 3.4 menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan menggunakan masalah konseptual. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.4.3 menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. 3.4.4 menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. 3.4.5 menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, dari sini mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa itu himpunan. Nah, jadi nanti misalnya ada suatu masalah di mana sekelas ini terdiri dari 10 siswa. Nah, nantinya itu ada 2 siswa yang gemar matematika, kemudian ada 3 siswa yang gemar pelajaran bahasa Indonesia. Namun nanti juga ada beberapa siswa yang tidak menyukai keduanya, jadi keduanya tidak disukai, maupun bahasa Indonesia ataupun matematika. Nah, dalam permasalahan seperti ini nanti bisa diselesaikan melalui materi himpunan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diketahui bahwa objek tersebut masuk ke dalam himpunan atau tidak. Contoh dari himpunan yang pertama yaitu kumpulan bilangan bulat positif kurang dari 10. Menurut teman-teman, ini termasuk ke dalam himpunan atau tidak? Ya, jadi untuk yang contoh nomor 1 ini, kumpulan bilangan bulat positif kurang dari 10 ini masuk ke dalam himpunan. Karena apa? Karena objeknya dapat didefinisikan dengan jelas. Bilangan bulat positif kurang dari 10 yaitu terdiri dari angka 1 sampai dengan 9. Jadi untuk yang contoh 1 ini masuk ke dalam himpunan. Kemudian untuk yang contoh kedua yaitu kumpulan makanan yang lezat. Menurut teman-teman ini termasuk himpunan atau bukan? Untuk yang contoh 2 ini bukan termasuk ke dalam himpunan. Karena apa? Karena makanan yang lezat itu sifatnya kan relatif. Jadi kalau menurut saya makanan ini lezat, belum tentu menurut teman-teman semua makanan ini juga lezat. Jadi untuk yang contoh 2 ini tidak termasuk ke dalam himpunan. Untuk contoh yang ketiga yaitu kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Nah, ini juga termasuk ke dalam himpunan. Karena apa? Sama seperti dengan alasan nomor 1, yaitu objeknya dapat didefinisikan dengan jelas. Bilangan prima kurang dari 10 itu terdiri dari angka 1, 3, 5, dan 7. Nah, jadi untuk yang objeknya dapat didefinisikan dengan jelas itu masuk ke dalam himpunan. Kemudian untuk yang contoh keempat yaitu kumpulan mahasiswi cantik. Jadi ini tidak termasuk himpunan. Karena apa? Karena juga sama alasannya dengan yang soal nomor 2, yaitu sifatnya itu mahasiswi cantik itu kan relatif. Jadi menurut saya cantik belum tentu menurut teman-teman cantik. Jadi untuk yang kumpulan mahasiswi cantik itu tidak termasuk ke dalam himpunan. Untuk yang selanjutnya yaitu penyajian himpunan. Jadi penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya seperti yang di samping ini. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk yang B sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk yang C itu sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, dan 8.
Nah, jadi untuk yang contoh seperti ini itu maksudnya adalah himpunan A itu mempunyai anggota sebanyak 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk yang himpunan B itu juga mempunyai 5 anggota, diantaranya yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian untuk yang himpunan C itu mempunyai 4 anggota, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Kemudian untuk yang penyajian himpunan yang kedua yaitu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Kemudian untuk yang B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Kemudian untuk yang C itu adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti gambar di samping ini, yaitu A sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X kurang dari 6, di mana X elemen bilangan asli. Kemudian untuk yang himpunan B itu sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X kurang dari 10, di mana X elemen bilangan ganjil. Kemudian untuk yang himpunan C itu kurung kurawal sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10, di mana X elemen bilangan genap. Contoh soal dalam himpunan. Jadi misalkan ada contoh soal, ubahlah penyajian bentuk himpunan berikut dengan bentuk penyajian lainnya. Soal nomor 1, himpunan A adalah bilangan prima kurang dari 20. Kemudian soal yang kedua yaitu A sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X lebih dari 5 kurang dari 20, di mana X elemen bilangan genap. Kemudian soal yang ketiga yaitu A sama dengan kurung kurawal 32, 34, 36, 38, 40, 42, dan 44. Dari soal tersebut maka akan memiliki penyelesaian seperti ini. Jadi tadi kan sudah diketahui, sudah saya jelaskan bahwa bentuk penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan mendaftar anggotanya, dan yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan yang ketiga yaitu dengan menuliskan dalam bentuk notasi himpunan. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1 tadi itu kan diketahui dengan cara menuliskan sifat dari anggotanya. Jadi kalian disuruh mengubah ke dalam bentuk penyajian yang lain, yaitu dalam bentuk mendaftar anggotanya dan juga menuliskan dalam bentuk notasi himpunan. Baik, jadi untuk nomor 1 itu mempunyai penyelesaian A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Kemudian dalam bentuk penyajian sesuai dengan notasi bentuk himpunan itu mempunyai penyelesaian A sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X kurang dari 20, di mana X elemen bilangan prima. Kemudian untuk yang soal nomor 2 itu kan diketahui dengan menuliskan bentuk notasi himpunan. Jadi kalian disuruh untuk mengubah ke bentuk yang lain, yaitu dengan mendaftar anggotanya dan menuliskan sifat dari yang dimiliki anggotanya. Jadi akan menghasilkan A sama dengan 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Kemudian untuk yang menuliskan sifat dari anggotanya yaitu A adalah himpunan bilangan genap lebih dari 5 kurang dari 20. Kemudian untuk yang nomor ketiga yaitu diketahui dengan menuliskan anggotanya. Jadi kalian harus mengubah ke dalam bentuk yang menuliskan sifat dari anggotanya dan juga notasi pembentuk himpunan. Jadi akan menghasilkan A adalah himpunan bilangan genap lebih dari 30 kurang dari 45. Kemudian untuk yang bentuk notasi pembentuk himpunannya itu A sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari 30 kurang dari 45, di mana X elemen bilangan genap. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang penyajian himpunan. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan nanti silahkan didiskusikan melalui WhatsApp grup ya. Jika teman-teman tidak ada pertanyaan, maka kali ini saya akan memberikan teman belajar. Jadi jangan dianggap ini sebagai tugas ya, dianggap sebagai teman belajar saja agar lebih menyenangkan. Jadi teman belajarnya itu mudah. Yang pertama yaitu dengan membuat 5 contoh himpunan, dan juga yang kedua itu membuat 5 contoh bukan himpunan. Jadi sangat mudah bukan? Baik, kalau begitu kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.